Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Markas komplotan pencuri uang nasabah bank bermodus pecah kaca mobil digerebek polisi Bandar Lampung. 5 orang ditangkap. Sebuah ladang ganja di Sumatera Selatan ditemukan polisi Lampung Barat. Ganja ditanam di tengah kebun kopi. Perbaikan jalan di Lampung diambil alih pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo berjanji perbaikan jalan dimulai bulan depan. Akibat tidak patuh pada aturan, hiburan organ tunggal di acara hajatan yang digelar hingga malam hari dibubarkan polisi Sabtu malam. Penonton kocar-kacir dan seluruh alat musik langsung dibongkar. Pembubaran acara di Kecamatan Abung Barat itu sesuai surat edaran Bupati Lampung Barat pada 8 Maret 2023 lalu yang melarang adanya hiburan musik hingga malam hari. Harapan kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan hiburan pada malam hari karena rentan dengan permasalahan anak muda, yaitu menghindari beredarnya narkotika di masyarakat sehingga tidak juga menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga dapat menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat. Untuk sanksi yang akan diberikan, apakah pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian, Pak? Sanksinya kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu aparat hukum kepolisian. Aturan itu diberlakukan karena hiburan malam dikhawatirkan jadi lokasi peredaran narkotika dan kriminalitas. Polisi mengadakan tes urin pada sejumlah warga yang menonton, namun hasilnya negatif narkoba. Dinilai bahwa ada beberapa hiburan malam yang dilakukan dalam rangka hajatan, mungkin acara hajatan, itu terindikasi ada aktivitas negatif atau aktivitas terlarang seperti pesta miras, pesta narkoba, ya, penyalahgunaan narkoba, perjudian, termasuk porno aksi. Masyarakat masih boleh menggelar hiburan organ tunggal pada hajatan, namun waktunya dibatasi sampai sore hari. Jika masih ada yang melanggar, maka akan diberi sanksi berat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Bubar. Harga cabai dan bawang di sejumlah pasar di Lampung Utara turun drastis. Harga cabai bahkan turun hingga Rp20.000 per kilogramnya. Salah satunya terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi Senin pagi. Harga cabai merah yang sepekan lalu harganya Rp40.000, kini harganya jadi Rp18.000 per kilogram. Cabai rawit dari harga Rp60.000, kini jadi Rp22.000 per kilogram. Harga bawang putih dari Rp45.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Harga bawang merah dari Rp50.000 kini jadi Rp35.000 per kilogram. Kalau cabai untuk sekarang ini lagi anjlok, turun drastis. Dari 40 kemarin sekarang cuma 18.000 buat yang merah, kalau yang rawit 22. Dari berapa? Dari harga 60.000 kalau rawit. Itu sudah berapa lama, Bu? Sudah setelah habis lebaran ini, sudah ada seminggu ini. Angka yang cabai lokal 15.000, yang cabai gunung masih 18.000. Itu dari angka berapa, Bu? Dari angka 40. Kita tahu nggak sih, Bu, turunnya harga ini karena apa? Karena cabai lokal masuk. Stok banyak, Bu, ya? Banyak kalau cabai lokal. Turunnya harga bumbu dapur setelah lebaran tersebut disambut gembira emak-emak. Mereka berharap harga bumbu dapur dan bahan pokok stabil. Turun soalnya. Kita biasanya beli berapa?
Biasanya di sana berapa? Biasanya 30, cabai 40 ya. Kalau naik atau turun ini ngurangi pembelian atau tidak sih, Mbak? Ya karena kebutuhan, jadi untuk dagang harus belilah. Menurutnya harga beberapa bumbu dapur itu karena stok dari petani melimpah setelah mereka panen bersama. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 di Bandar Lampung kembali digelar yang dimulai pada Jumat malam. Pembukaan MTQ digelar meriah dengan berbagai hiburan dan aksi drum band hingga tari-tarian tradisional khas Bandar Lampung. Kita melihat sangat meriah sekali. MTQ ke-52 digelar di lapangan Kelurahan Langkapura, Kemiling. 414 peserta akan mengikuti 8 cabang perlombaan, diantaranya membaca Al-Quran dan hafiz Quran. Yang pertama tentu dengan MTQ ini akan semakin meningkatkan pemahaman kita terhadap baca Al-Quran. Yang kedua tentu kita berharap dengan adanya MTQ ini semakin meningkatkan silaturahim, kebersamaan dan keguyuban antar peserta. Jadi jangan sampai keguyuban itu terlupakan hanya karena untuk mengejar juara. Juara itu adalah dampak. Jadi kita boleh bersanding tapi tidak boleh sampai bersaingnya sampai apa gitu. Selain mempersiapkan peserta yang akan diikutkan dalam MTQ tingkat provinsi, kegiatan ini juga jadi ajang silaturahmi para santri serta bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Musabaqah Tilawatil Quran ke-52. Harapan Bunda ini persiapan menuju MTQ yang ke-50 provinsi. Apalagi kita tuan rumah, mudah-mudahan dengan persiapan ini kita persiapkan kori dan koriah yang terbaik kita untuk kita rebut kembali juara umum untuk tingkat provinsi. MTQ digelar selama 3 hari. Gelaran MTQ di Bandar Lampung dihentikan selama 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kita melihat sangat meriah sekali. Untuk menjaga adat dan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, masyarakat pesisir barat rutin mengadakan tradisi ngejalang balak. Tradisi itu biasanya digelar setelah Lebaran namun masih pada bulan Syawal. Tradisi itu salah satunya digelar di Desa Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa. Ngejalang balak adalah tradisi yang bertujuan menjalin silaturahmi dan memohon doa demi menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Dalam tradisi ini, para lelaki dewasa berkumpul di sebuah balai untuk berdoa dan dilanjutkan dengan bersama-sama menyantap hidangan yang sudah disiapkan dan dibawa dengan wadah khusus yang diusung dengan kepala. Makan bersama dilakukan 2 tahap. Pertama, menyantap aneka kue dan buah khas Lebaran atau disebut buak tumbai. Lalu menyantap hidangan utama nasi dengan aneka lauk. Salah satu makanan yang khas seperti gulai taboh atau ikan sayur asap, ayam, pakos masin iwa, sambal, dan lalapan. Dalam rangka bersilaturahmi antara sesama masyarakat, di mana ngejalang balak ini merupakan tradisi yang turun-temurun dari dulu, diharapkan sampai akhir nanti. Terima kasih bahwa adat istiadat terjaga dengan baik. Yang kedua, kerukunan warga karena ada peristiwa seperti ini pasti terjalin. Yang ketiga tentu kami dari Pemda dan saya mengucapkan ini kepada Kabupaten Pesisir Barat ini dan para ulama itu sudah terbukti bahwa adat itu ya, orang beradab dilandasi oleh agama. Tradisi itu akan terus diadakan setiap tahun supaya generasi muda peduli dan tidak hilang di telan zaman. Rosadi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.